kebahagiaan itu puncak nyamannya kita tinggal di rumah. Nah, bahagia itu definisinya apa sih? Ada yang mengatakan bahagia itu apabila rumah kita bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan kadang jumlahnya ada 4. Aduh, apakah sebenarnya kebahagiaan itu dari situ? Tidak juga. Banyak yang akhirnya gara-gara uang, materi, istri yang cantik malah tidak ada ketenangan di rumah. Sekali lagi, self-love. Cintai dirimu, cintai keadaanmu, cintai kondisi yang sedang engkau jalankan. Maka begini, critical questionsnya, pertanyaan paling mendasarnya adalah, what will we do? Apa yang harus saya lakukan nih kalau saya tuh ngerasa hidup tuh lagi gak baik-baik aja? Karena semua dari kita pasti pernah merasakan, kok saya diuji ya Allah, kok gini banget ya? Kok kayaknya gak ada yang lebih sengsara daripada saya ya? Ingat teman-teman sekalian, kalau kita lagi sedih, kita merasa ujian yang kita hadapi itu berat banget. Masalah yang kita hadapi itu gak ada way out-nya gitu, jalan keluarnya. No, salah. Satu, jangan lupa dawamin. Kalau dalam Islam sendiri, ajaran Islamnya, mungkin teman-teman belum tahu, ini biasanya kalau yang pernah mondok atau pesantren di boarding school gitu, ini suka diajarin sama guru-gurunya. Ada satu surah yang sebenarnya kita hafal dan sering kita baca. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini surah apa? Al-Insyirah. Ini surah tuh mustajabnya luar biasa. Ini surah tuh sirnya, rahasianya tuh luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu rahasia terdalam dari surah Al-Insyirah ini, pasti teman-teman gak pernah mau ninggalin baca surah Al-Insyirah. Bahkan dulu guru saya tuh ngasih satu amalan. Kalau kamu habis sholat subuh, habis sholat maghrib, jangan lupa baca surah Al-Insyirah minimal 7 kali. Kenapa? Surah ini maknanya dalam. Bagaimana kita pengen disebut orang yang salih di hadapan Allah, maka berbuatlah baiklah kepada sesama kita. Apa dampak manfaat buat orang-orang yang menerima kurban? Pertama, mereka akan lebih minim, bahkan hilang penyakit hati. Ada yang qalbun marid, hatinya sakit ngelihat nikmat orang. Orang punya kipas angin, dia yang muter-muter di rumahnya. Orang pasang AC, dia yang tidurnya menggigil. Kita banyak ngelihat nikmat orang, mungkin dia fuqara masakin, gajinya pas-pasan P7. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Boro-boro beli barang-barang branded mewah. Bahkan untuk makan yang enak saja, makan daging saja harus nunggu hari raya Idul Kurban. Maka dengan ada momentum ibadah kurban, orang-orang yang tidak punya kekurangan lebih minim penyakit hatinya. Oh, si kaya ternyata nggak sombong, dia mau bagi-bagi kurbannya. Oh, tetangga saya ternyata orang baik, dia punya rasa empati. Bahkan bagian kurban dia nggak mau diambil semua, dikasih sama tetangganya yang kekurangan. Jadi yang pertama, bagi kita yang mungkin kekurangan gak bisa makan daging, hari raya Idul Kurban mengajarkan kita untuk tidak punya penyakit hati. Karena dari penyakit hati ini sumber maksiat yang akan datang. Sombong, takabur, iri, dengki, tidak suka melihat kenikmatan orang lain, mendoakan kebaikan tetangga, beli mobil kita doain besok kecelakaan. Orang gak berkah mobilnya, dongki ada aja jeleknya, buruknya yang kita cari. Coba doain, ya Allah, mudah-mudahan mobilnya jadi kebaikan, keberkahan. Besok mudah-mudahan saya diajak jalan-jalan pakai itu mobil. Kalau bisa punya mobil yang sama juga kayak tetangga. Tuh boleh dengki, tapi dengkinya doain kebaikan. Maka itu efek buat orang-orang yang mendapatkan kurban. Selain mereka bergembira, bisa makan enak, bisa merasakan hari raya yang luar biasa, mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Yang kedua, apa efek bagi orang yang sedang berkurban? Pertama, ibadah kurban ini adalah ibadah simbolik. Ya, kenapa yang dikurbankan adalah hewan? Karena ternyata kata Imam Al-Ghazali, manusia dalam dirinya ada 3 sifat. 1, sifatus syayatin, ada sifat setan.
Yang kedua ada sifatul malaikah. Kadang-kadang kita jadi orang benar, sifat malaikat baiknya ada. Kadang-kadang jadi setan, pelit, dengki dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada sifatul bahaim, sifat hewan. Makanya hewan itu suka identik dijadiin omongan yang kasar. Ya, ada tikus berdasi, ada kumpul, ada kambing. Nah itu, maka untuk menghilangkan sifat hewan yang ada dalam diri kita, salah satunya ketika berkurban, dibaca hari ini dan hari tasyrik nanti, Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, saya bukan hanya menyembelih kurban yang saya belikan dari harta yang saya miliki, semuanya. Natawassal bil hubaba wal batu